Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau ada seorang hamba sibuk, man syaghalahu dzikri an mas'alati, siapa hamba Allah yang sibuk dengan mengingat aku dengan cara membaca Al-Quran, dia sibuk kerjanya baca Quran sampai dia lupa atau tidak bertanya atau meminta kepadaku. Man syaghalahu dzikri an mas'alati, orang yang sibuk baca Quran, dia kok lupa, nggak minta sama Allah. Apa? Dia mau minta apa sama Allah? Asik dia berdialog dengan Allah, asik dia menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia lupa minta sama Allah dari keberkahan Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? A'taituhu afdala mimma u'tiyas. Aku akan memberikan kepada hamba ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang yang rajin minta berdoa kepada Allah tapi jarang baca Quran. Ya, di antara kita ada yang sukanya apa? Minta sama Allah, doa banyak, tapi baca Quran kagak. Walaupun Allah kasih, tapi orang yang diberikan apa? Kesibukan untuk membaca Al-Quran, kalau diberikan sesuatu karunia dari Allah, itu lebih banyak, lebih afdal, lebih mulia daripada apa yang Allah berikan kepada orang yang kerjanya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha wa maulaha. Wa hayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini malam yang ke-23 bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghujung 10 hari 7 malam yang terakhir di bulan Ramadan ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, sebagaimana Engkau telah karuniakan kepada kami untuk bisa memasuki bulan Ramadan ini, maka karuniakan kami untuk dapat menyempurnakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ya Allah, berikan kesehatan, berikan keberkahan, berikan kelapangan rizki, berikan ketaatan, berikan taufik dan hidayah kepada kami semua, sehingga kami semua dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan yang membekas dalam amal kami, akhlak kami, perilaku kami, dan peningkatan kualitas ubudiyah kami. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, jadikanlah hidup kami di bulan suci Ramadan ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan malam turunnya Al-Quranul Karim. Dan kita doakan pada semua anak-anak kita yang hadir di masjid ini, ya, walaupun tadi berisik, walaupun tadi mengganggu sholat kita, kekurangan kekhusyuan kita, mudah-mudahan Allah tutupi kekhusyuan kita ini, mudah-mudahan Allah sempurnakan ibadah kita ini, dan Allah jadikan anak-anak kita semuanya jadi penghafal Quran, amin. Jadi para ulama, amin. Jadi pemimpin-pemimpin bangsa, amin. Jadi presiden yang soleh, jadi menteri yang soleh, jadi gubernur yang soleh, jadi TNI yang soleh, jadi polisi yang soleh,
Mudah-mudahan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bihurmati Lailatul Qadar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur, terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim, bertatap muka dengan jamaah sekalian ya dalam majelis ilmu yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah taala. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah taala. Mudah-mudahan kita keluar dari bulan suci Ramadan ini bertambah iman kita, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu rahmat Allah ya, kasih sayang Allah diberikan kepada kita yaitu dengan turunnya Al-Qur'an. Turunnya Al-Qur'an ini kepada Nabi SAW bukan peristiwa biasa. Bukan peristiwa normal seperti halnya yang kita alami. Ketika kita membaca Al-Quran, tadi dipimpin oleh imam, ya, tarawih dan witir, ya, bagi kita yang tidak atau belum mengerti apa yang dibaca oleh imam, itu kadang setruman Al-Qur'annya belum nyambung. Setruman Al-Quran belum connect. Memang bertingkat-tingkat hubungan antara seorang muslim mukmin itu dengan Al-Quran. Ya, paling awal, paling mula hubungan kita seorang muslim dengan Al-Quran adalah membaca dengan tilawah. Dan itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hubungan berikutnya yang kedua adalah mahir dengan Al-Quran. Mahir di sini artinya memahami, mengerti walaupun sedikit maupun secara garis besar isi kandungan Al-Quran yang kita baca. Bertambah lagi setruman Al-Quran itu. Ya. Dan hadirin rahmati Allah, ketika Al-Quran ini turun pada malam nuzulul Quran, turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia membawa cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an ini diturunkan untuk apa? Menjadi obat penawar bagi seluruh orang-orang yang beriman. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk menerangi kehidupan kita, menjadi pedoman, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzilal Qur'an, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Qur'an yang turun di bulan Ramadan ini, ya, itu hendaknya kita jadikan sebagai pedoman, sebagai petunjuk. Kemudian sebagai penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Saudara yang dirahmati Allah taala, rahmat Allah yang kedua yang diturunkan kepada kita di bulan suci Ramadan ini adalah dengan hadirnya Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Ya, Lailatul Qadar ini disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, begitu istimewa. Sampai satu surat Allah turunkan khusus untuk menjelaskan fenomena malam kemuliaan itu atau Lailatul Qadar, yaitu surat Al-Qadar. Ya. Bahkan Nabi SAW perintahkan umatnya untuk mencari. Mencari. Jadi kita
bukan hanya sekedar diam, ya. Kemudian apa namanya, hanya sekedar apa? Menunggu, enggak. Lailatul Qadar ini kata Nabi SAW harus dicari, harus diburu, ya. Harus kita proaktif, harus kita menjemput. Kenapa? Karena Allah memberikan keberkahan itu untuk keberkahan umur kita, usia kita hidup. Ya, manusia hidup di atas muka bumi ini cuma ya singkat. Ya, umur kita manusia ini, apalagi umat Nabi di akhir zaman, umurnya rata-rata kata Rasul 60 sampai 70 tahun. Ya. Kalau ada lebih dari 70 tahun itu bonus. Ya, ada yang lebih 80 tahun, 90 tahun, bonusnya lebih gede lagi. Ya, tapi jarang. Usia umat Rasulullah itu dibatasi umumnya 60 sampai 70 tahun. Maka mari kita jadikan kehidupan yang singkat ini, bagaimana hidup yang singkat ini memberikan keberkahan nilai dalam kehidupan kita. Makanya Allah berikan Lailatul Qadar setiap malam, ya. Itu untuk apa? Untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Untuk menjadi keberkahan, keberlimpahan, nilai kebaikan, nilai ibadah itu dapat menutupi usia kita yang kurang, ya. Karena Nabi SAW menginginkan umatnya ini berumur panjang, ya, diisi dengan pelbagai macam kebaikan, pelbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah peristiwa nuzulul Quran, peristiwa Lailatul Qadar ini menjadi tumpuan dan harapan serta incaran para hamba-hamba Allah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di bulan Ramadan, ya, masjid-masjid ramai. Apalagi di 10 hari terakhir. Ya, kita mulai apa? Mulai meramaikan lagi masjid-masjid kita ini di 10 malam terakhir, ya, bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk kita isi dengan kebaikan-kebaikan, berlomba-lomba, fastabiqul khairat. Ya, kita berharap dengan kebaikan itu kita dapatkan Lailatul Qadar. Ya. Apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan, kita optimalkan untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama, ya, kita bisa mencontoh amal perilaku yang ditunjukkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu dengan meningkatkan ibadah di 10 malam yang terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-'ashra al-awakhir min Ramadan. Rasul SAW itu kalau apabila telah masuk 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, maka apa yang beliau lakukan? Ahya lailahu, beliau hidupkan malam-malamnya. Jadi biasanya malam itu tidur, ya. Biasanya malam setelah kita salat tarawih, kita istirahat, kemudian kita bangun untuk sahur. Itu hari-hari biasa dari tanggal 1 sampai malam ke-20. Tapi mulai malam ke-21 sampai akhir Ramadan, Nabi SAW itu apa? Menghidupkan malam-malamnya. Ya, beliau nggak tidur. Ya, beliau nggak tidur. Ya, tidur mungkin hanya sekilas, ya. Mungkin kecapean. Ya, kecapeannya itu karena banyak tilawah, banyak qiyamul lail. Ya, terduduk tidur, kemudian sebentar tapi nggak tidur telentang gitu, ya, nggak tidur beneran, ya, tapi tidur sambil duduk, ya, tidur
sambil bersandar. Nah itu untuk menahan kantuk. Tapi beliau pada umumnya Rasulullah SAW itu menghidupkan malam-malamnya. Kenapa? Di malam itu terdapat keberkahan. Ya sebab kita tidak tahu apakah Lailatul Qadar itu Allah turunkan pada awal malam, apakah di tengah malamnya, atau di sepertiga malam yang terakhir di bulan suci Ramadan. Tapi kalau ambil pendapat ulama yang paling ringan, yang paling membuat kita lapang gitu ya, membuat kita tidak terlalu sibuk atau tidak terlalu merasa berat gitu ya. Siapa saja, ini kata pendapatnya Imam Abdullah Ibnul Musayyib, siapa saja hamba Allah yang menghidupkan malam Ramadan ya, walaupun sebentar dengan ibadah, apakah di awalnya, apakah di tengahnya, apakah di akhirnya, maka insya Allah dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ini untuk apa? Untuk memotivasi kita ya. Karena keberkahan Lailatul Qadar ini tidak bisa diulang, tidak bisa kita dapatkan setiap hari, setiap malam di luar bulan Ramadan ya. Kemudian Rasul bukan hanya menghidupkan malamnya, tapi juga bagaimana? Aiqaza ahlahu, beliau bangunkan anggota keluarganya, insya Allah ya, terutama keluarganya yang sudah dewasa, yang sudah akil balik ya, supaya apa? Mereka ikut menghidupkan malamnya dengan tilawatil Quran, dengan qiyamul lail, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak beristighfar. Nah, itu kita mengajak anggota keluarga kita, terutama yang sudah akil balik. Bagaimana kalau ada anggota keluarga kita yang sedang di luar kota, sedang tugas belajar, atau di luar negeri dan sebagainya? Nah, itu sama ya, kita ingatkan mereka ya, ingatkan sebagai orang tua agar menghidupkan sunnah Nabi SAW, menghidupkan malam-malam terakhir di bulan suci Ramadan ya. Kemudian yang bagaimana? Yang ketiga, beliau itu apa? Wasyadda mi'zarahu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya ya. Inilah cara Nabi SAW menghidupkan malam-malam yang 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, itu meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Yang kedua, hadirin rahmati Allah, amalan yang berpotensi untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar adalah dengan mendirikan qiyamul lail ya, yaitu qiyam Ramadan. Nah, tadi sudah kita lakukan qiyam Ramadan ya. Kalau mau ditambah lagi nanti menjelang sahur ada tahajud, silahkan ya, insya Allah ya. Kata Nabi SAW, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang hamba Allah yang mendirikan, menegakkan salat untuk mendapatkan Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya sungguh telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia melaksanakan itu semua dengan apa? Dengan landasan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan-amalan di 10 malam terakhir ini untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar adalah berdoa ya. Berdoa dengan khusyuk, perbanyak doa yang umum maupun yang khusus, doa untuk orang tua, doa untuk keluarga, doa untuk anak-anak kita, doa untuk negeri kita, bangsa kita ya, supaya pemimpin-pemimpinnya benar, supaya pemimpin-pemimpinnya dapat hidayah, supaya pejabat-pejabatnya amanah. Itu penting kita doakan ya, insya Allah ya. Kita jangan pelit, doa itu gratis ya Pak ya. Doa itu gratis, Anda nggak perlu keluarin duit ya, nggak perlu keluarkan uang untuk Anda berdoa memohon pada Allah. Doakan semua makhluk Allah, doakan semua orang yang ada di sekitar kita supaya hidupnya diberkahi
Ya, melihat orang miskin kita doakan. Kalau kita nggak bisa bantu, kita doakan dia supaya apa? Dapat rezeki, supaya dapat pekerjaan yang baik. Melihat orang minta-minta di pinggir jalan, kita doakan supaya rezekinya ditambah oleh Allah. Melihat pedagang yang jualannya belum laku, kita doakan supaya jualannya laku. Ya, dengar kabar ada pedagang-pedagang di pasar-pasar, ya, jualan baju mau lebaran belum laku, doakan dari jauh supaya dagangannya laku. Amin ya rabbal alamin. Itu doa. Ya. Doa untuk negara, untuk bangsa ini supaya apa? Jauh dari azab Allah, supaya terhindar dari musibah. Ya, supaya dijauhkan dari sifat-sifat nifak, dari kefasikan, dari kefujuran. Ya, elit-elit kita supaya dijaga oleh Allah. Ya, supaya hidup hatinya, supaya terang hatinya, supaya jangan gelap hatinya. Ya, ini penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doakan pemimpin kita. Ya. Karena itu kita optimis, ya. Nggak ada istilahnya Indonesia gelap, itu nggak ada. Indonesia ini terang kalau dia, bangsa kita, umat kita, rakyat kita, pemimpin kita semuanya, ya, menjadikan Ramadan ini sebagai bulan perubahan. Tapi kalau Ramadan nggak berubah, kapan lagi diharapkan kita ini mau berubah? Ramadan ini memaksa kita untuk berubah, betul? Iya. Menjauhkan diri dari apa yang dihalalkan oleh Allah, kan kita dipaksa itu. Ya. Masa kita nggak bisa memaksakan diri untuk menjauhkan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah? Ya. Masa kita lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah? Masa kita lebih takut kalau diomongin manusia daripada kita jelek catatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, dirahmati Allah. Jadi Ramadan ini bulan perubahan. Jangan sampai Ramadan ini membuat kita tidak berubah. Kalau Ramadan tidak menjadikan kita berubah, kapan kita mau berubah ke arah yang lebih baik? Ya, maka itu mari kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Insya Allah. Doakan anak-anak kita, ya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berbakti, jadi anak-anak yang berguna bagi umatnya, bagi bangsa dan negaranya. Ini air apa ini? Ada yang botol nggak? Ada yang botol? Ya? Kita doakan semuanya, ya. Baik yang kita kenal maupun yang tidak kenal, ya, itu namanya doa bizahril ghaib. Mendoakan orang ketika dia tidak ada di hadapan kita, ya, mendoakan orang dari jauh, itu pahalanya luar biasa, ya. Kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ridhonya orang tua kita kalau kita masih punya orang tua, minta orang tua kita supaya mendoakan kita. Insya Allah, minta guru-guru kita, ya, yang masih punya gurunya masih hidup, dulu pernah ngajar kita SD, pernah ngajar kita di sanawiyah, aliyah, pernah ngajar kita di perguruan tinggi, pernah bimbing skripsi, saudara punya skripsi, punya bimbing apa, saudara punya tesis, ya, kontak mereka, minta ridhonya, minta doakan mereka. Insya Allah, supaya hidup kita berkah, ya. Saudara nggak bakal jadi orang yang bermanfaat seperti sekarang tanpa apa? Tanpa doa mereka, tanpa bimbingan mereka, ya, tanpa jerih payah mereka yang sudah selama ini, ya, berbuat baik kepada saudara. Maka itu cara kita berbakti kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Insya Allah. Jadi bulan Ramadan ini jadikan momentum kita di 10 hari terakhir ini untuk memperbanyak doa, terutama doa mohon kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya, Nabi SAW pernah mengajarkan doa kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Ketika istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku mengetahui ya ada malam Lailatul Qadar, maka doa apa yang harus aku panjatkan?" Maka Nabi SAW menjawab, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun dan Maha Mulia. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Engkau itu menyukai, menyenangi apa? Permaafan, permohonan maaf kami. Maka ampunilah semua dosa-dosaku. Insya Allah. Jadi kata al-afu ya itu lebih dari sekedar apa? Lebih dari sekedar kita minta maaf. Ya. Lebih dari sekedar kita minta diputihkan. Tapi al-afu di sini adalah betul-betul kita ingin apa? Clear. Betul-betul kita tidak membawa beban. Ya, betul-betul kita memohon kepada Allah agar kita di malam Lailatul Qadar ini betul-betul kita semuanya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahmati Allah, maka mari kita perbanyak doa di bulan suci Ramadan, terutama di 10 malam yang terakhir ya. Nah, yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Kita perbanyak amalan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu dengan membaca Al-Quran dengan tadabbur, dengan tartil, dengan baik, insya Allah. Ya, kenapa? Karena surat Al-Qadar itu Allah turunkan untuk apa? Mengenang malam turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Ya, jadi Lailatul Qadar ini malam turunnya Al-Quran. Ya, hanya oleh Allah kemuliaan malam turunnya Al-Quran itu yang dahulu dirasakan oleh Nabi SAW, ini bagaimana direplika, direproduksi supaya umat Nabi kecipratan keberkahan turunnya Al-Quran. Itu maksudnya. Makanya kenapa Lailatul Qadar itu akan terjadi setiap tahun. Ya, Allah sediakan, Allah berikan kesempatan buat kita umat Rasulullah merasakan keberkahan malam turunnya Al-Quran. Ini direplika sama Allah, direproduksi agar kita mendapatkan keberkahan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan itu kata Allah itu lebih baik. Nilainya ibadah pada malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Bukan sama. Ya. Kadang-kadang kita mengartikan ibadah Lailatul Qadar pahalanya sama dengan pahala ibadah 1000 bulan. Enggak, lebih baik. Al-Quran tidak mengatakan sama, enggak, lebih baik. Artinya lebih besar, lebih agung, lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah selama 1000 bulan. Nah, inilah keberkahannya turunnya Al-Quran. Ya. Allah hadirkan kepada kita supaya kita dapat mengambil petunjuk-petunjuk dari Al-Quranul Karim. Bagaimana caranya? Aksesnya harus dibuka. Ya, akses untuk kita mendapatkan keberkahan ibadah yang lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung menurut hitungan manusia, ya, perjalanan matahari itu kurang lebih 83 tahun. Ya, hidup kita belum tentu nyampe 83 tahun. Tapi kalau setiap tahun kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, ya, Masya Allah, 1 tahun ibadah dalam Lailatul Qadar kita dapat lebih baik daripada 83 tahun ibadah. Kalau kita dapat Lailatul Qadar 2 kali, tinggal ditambah lagi.
Kalau dapat Lailatul Qadarnya 3 kali selama hidup, ditambah lagi. Ditambah lagi kalau kita dapat sekian kali Lailatul Qadar, sekian kali Lailatul Qadar, kita nggak tahu kan? Ya, di mana tahun berapa, di tahun keberapa kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita nggak tahu. Tapi itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk melipat gandakan keberkahan agar umat Rasulullah SAW betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Insya Allah. Jadi ini semua dikemas dengan apa? Ya, dengan perintah kita untuk membaca Al-Quran. Maka perbanyaklah tilawatil Quran. Ya, nikmat baca Quran. Ya, kenapa? Karena nikmatnya baca Quran itu kenapa? Kita sedang berdialog dengan Allah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau ada seorang hamba sibuk, ya, man syaghalahu dzikri an mas'alati. Siapa hamba Allah yang sibuk dengan mengingat aku dengan cara membaca Al-Quran, dia sibuk, kerjanya baca Quran. Sampai dia lupa atau tidak bertanya atau meminta kepadaku. Man syaghalahu dzikri an mas'alati. Orang yang sibuk baca Quran, dia kok lupa, nggak minta sama Allah. Apa? Dia mau minta apa sama Allah? Asik dia berdialog dengan Allah. Asik dia menghayati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia lupa minta sama Allah dari keberkahan Al-Quran. Apa kata Nabi SAW? A'taituhu afdala mimma u'tiyas sa'il. Aku akan memberikan kepada hamba ini, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang yang rajin minta berdoa kepada Allah tapi jarang baca Quran. Ya, di antara kita ada yang sukanya apa? Minta sama Allah, doa banyak, tapi baca Quran kagak. Nah, walaupun Allah kasih, tapi orang yang diberikan apa? Kesibukan untuk membaca Al-Quran, kalau diberikan sesuatu karunia dari Allah, itu lebih banyak, lebih afdal, lebih mulia daripada apa yang Allah berikan kepada orang yang kerjanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dirahmati Allah, maka itu mari kita perbanyak tilawatil Quran. Ya, indah, nikmat kita baca Quran. Kalau apalagi kalau mengerti artinya, mengerti maknanya. Juz yang kita baca, juz 1 apa isinya? Ya, juz kedua apa? Juz ketiga bagaimana? Surat ini apa? Surat ini apa? Surat ini apa isinya? Ya, maka alhamdulillah tahadus bin nikmah. Ya, saya ada channel YouTube udah lama saya bikin konten ini, yaitu bagaimana kita mentadaburi tilawah Al-Quran setiap juz di bulan Ramadan dari juz 1 sampai juz 30. Yaitu ini membantu jamaah sekalian supaya apa? Kita mengenal apa isi ayat-ayat yang kita baca di tiap-tiap juz Al-Quran ini. Ya, supaya apa? Bertambah keberkahan kita. Jangan sampai orang Islam cuma kenal Al-Quran bacaannya doang, nggak berubah pemahamannya dari awal, ya itu aja sampai tua, sampai mati kenalnya Al-Quran dia cuma itu aja, bacaannya doang, tapi nggak bisa mendapatkan arti, makna, dan kandungannya. Ini jangan sampai seperti ini. Kita harus naik level. Kita nggak boleh jalan di tempat. Rugi kalau orang jalan di tempat, apalagi sudah diberikan nikmat Al-Quran, petunjuk, mukjizat terbesarnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, untuk memperbaiki kehidupan kita di dunia dan akhirat, untuk memberikan kebahagiaan pada kita hidup di dunia dan di akhirat. Ya, tapi kalau kita tidak pahami, tidak kita hayati, bagaimana kita mau bisa mengamalkan? Maka itu kunci mengamalkan Al-Quran adalah dengan tadabbur. Insya Allah. Ada luang waktu silakan lihat. Ada playlist saya bikin di channel itu, playlist tadabbur, tilawah dan hidayah Al-Quran 30 juz. Insya Allah. Hadirin dirahmati Allah. Berikutnya amalan yang berpotensi untuk menjadikan kita dapat meraih Lailatul Qadar adalah dengan apa? Memperbanyak sedekah. Apa? Sedekah.
Sedekah ini perbuatan baik, ya, perbuatan derma, berbagi rahmat, berbagi karunia Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Berderma untuk apa? Untuk kita memberi makan berbuka, berderma untuk apa? Kita menyantuni anak yatim, berderma untuk apa? Kita berbagi takjil bagi orang yang berbuka puasa. Berderma kita untuk apa? Membangun masjid misalnya, ada yang butuhkan bangunan masjid, ada yang membutuhkan pembangunan gedung sarana dakwah, ya, untuk wakaf Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Nah sekarang ditambah kondisi, ya, saudara-saudara kita di Palestina, negeri yang jauh di sana, tempat Masjidil Aqsa berada, tempat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, ya, tempat kiblat pertama kaum muslimin, ya, ini sedang apa? Dilanda, ya, apa namanya, peperangan. Ya, korbannya dari kalangan umat Islam sangat besar. Nah mereka butuh uluran tangan kita, ya, apalagi di bulan suci Ramadan. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu umat Islam lagi sahur, ya, diserang oleh tentara Zionis 100 pesawat tempur, ya, 100, ya, itu bukan apa kapal-kapalan, ya, bukan pesawat biasa, pesawat tempur, ya, 100 untuk apa? Ya, mengagresi warga Gaza yang sedang, ya, menjalankan ibadah puasa, yang sedang bangun sahur. Ya, ini bagaimana kita? Kalau umat Rasulullah tidak tergerak hatinya untuk membantu, membela saudara kita. Ya, bahkan saya sudah menghimbau, ya, pemerintah Indonesia, ya, terutama Presiden Prabowo Subianto itu bersama pemimpin-pemimpin negara Islam untuk segera turun tangan, ya, membantu bukan hanya dengan bantuan kemanusiaan, tapi ini sudah darurat bagaimana melindungi, ya, umat Islam dari pembantaian Israel ini. Kita harus apa? Kirimkan tentara. Ya, jangan nunggu apa namanya umat Islam bergerak, ya, umat Islam tuh nggak punya senjata, ya, mau pergi ke sana juga nggak punya ongkosnya, ya, kita punya tentara, negara-negara Islam punya tentara, tiap tahun ada anggarannya, APBN-nya, dibayar, digaji sama uang rakyat, beli senjata modern terus tiap tahun, kagak dipakai, buat apa? Sono perangin aja Israel, buat melindungi siapa? Melindungi umat Islam. Nah itu baru benar. Ini gimana negara Islam diam aja, ya, pemimpin Islam cuma diam aja, cuma mengecam. Israel, ya, itu bisa seenak hatinya melakukan kekejian pembantu karena apa? Karena dapat didorong oleh Amerika, ya. Kenapa begitu? Ya, mereka ingin menghentikan gencatan senjata, tidak melanjutkan lagi, karena fokus mereka adalah untuk mengembalikan tahanan atau tawanan-tawanan Israel dan Amerika yang berhasil diculik oleh tentara Hamas di Gaza ketika tanggal 7 Oktober tahun 2023. Ya. Nah, para perjuang perlawanan Hamas ini tuntutannya adil, ya. Tawanan ini akan kami jaga, akan kami bebaskan kalau Anda membebaskan tawanan-tawanan kami yang ada di penjara-penjara Israel. Simple, ya. Tidak perlu mereka menyerang, tidak perlu mereka membabi buta, melakukan genosida dan pembantaian. Simple, itu haknya rakyat Palestina. Tawanan ribuan itu di penjara Israel itu disiksa, ya, tanpa ada peri kemanusiaan, ya. Dan fatwa seluruh ulama, ya, berbagai mazhab itu semua menyatakan kalau ada orang Islam ditawan di penjara-penjara musuh dan disiksa, maka kewajiban orang Islam untuk mengeluarkannya dari tahanan pihak orang-orang kafir tanpa syarat. Kenapa? Kehormatan seorang muslim
darah seorang muslim itu sangat mulia. Haram hukumnya kehormatan orang Islam itu diinjak-injak dan dinistakan oleh orang kafir. Maka semua umat Islam berkewajiban untuk membebaskan tawanan orang Islam ini. Kalau dia ditahan oleh pihak musuh. Ya, itu kan sederhana. Ya, apa yang dilakukan oleh pejuang Palestina, cuma Amerika dan Israel ini apa? Ya, dia nggak mau kehilangan muka. Dia nggak mau kehilangan harga diri, dia ingin mengembalikan reputasinya. Amerika ingin menunjukkan kepada dunia bahwa anjingnya yang bernama Israel masih superior di kawasan Timur Tengah. Maka didorong si anjing ini supaya menyalak dan menggigit mangsa. Supaya apa? Orang-orang yang ada di sekitarnya takut. Nah, ini kerjaan yang punya anjing memang begitu. Ya, sama-sama anjingnya, ya. Mohon maaf ya. Saya ngomong begini bukan apa namanya, tidak perlu kita tutup-tutupi. Ini perilaku yang biadab itu. Ya. Perilaku biadab. Ini peradaban dunia ini ya sudah tidak bisa ditolerir. Begitu zalimnya kepada umat Islam. Dan kita hanya bisa diam. Ya. Nah, inilah maka bulan Ramadan harus menyadarkan kita arti persatuan dan kesatuan umat Islam. Ya, pemerintah negara yang punya sumber daya, yang punya kekuatan, ya, ayolah harus berangkat itu untuk melindungi saudaranya. Upayakan gencatan senjata permanen, karena enggak bisa kalau hanya gencatan senjata sementara lalu kemudian orang dibantai ketika sedang puasa dan seterusnya. Ya, ini kok apa, peradaban dunia ini katanya sudah maju, tapi kok masih barbar gitu ya. Tapi kok masih menunjukkan apa namanya ketidakadilan gitu. Ini di mana? Ya, hak asasi manusia itu. Ya, ngomong hak asasi manusia, menjunjung tinggi hak manusia, tapi ketika perempuan, anak-anak dibantai di Palestina semua pada diam. Para pembela hak asasi manusia, para pembela hak gender perempuan, ya, orang-orang liberal, ya, yang di mana-mana dia mempromosikan persamaan hak, tapi kalau sudah bicara tentang hak-haknya orang Islam, mereka nggak membela. Ya. Kalau ingin mengadu domba, ingin memecah belah, ingin mengacak-acak negeri Islam, paling semangat itu para pembela hak asasi manusia. Ya, maka itu apa yang harus kita lakukan? Sebagai orang Islam, minimal yang bisa kita lakukan adalah mengulurkan tangan kita untuk sedekah. Ya, kita enak di sini puasa, bisa sahur enak, nyaman, tenang, damai, lauk pauknya ada tersedia. Kita bisa buka puasa nyaman, enak, tersedia semua apa yang kita mau, ya. Bahkan berlebih-lebih. Ya kan? Berlebih-lebih. Ya, kita punya kemampuan, punya gaji yang cukup, punya tabungan simpanan yang cukup, ya. Untuk apa? Ya, ini kita harus beri bantuan kepada saudara kita. Ayo, semua potensi umat Islam ini harus didorong untuk kita berbagi untuk menyelamatkan peradaban kemanusiaan. Ya, menyelamatkan Palestina berarti kita sedang menyelamatkan peradaban umat manusia. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW menyatakan apa? Khairus sadaqat sadaqah Lailatul Qadar. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah pada malam Lailatul Qadar. Insya Allah. Ya, gampang sedekah zaman sekarang. Ya, tinggal scan QRIS, tinggal transfer, tinggal ini sudah ada di tangan kita semua. Ya, kalau ada amal-amal kebajikan, jangan kita mikir-mikir. Jangan kita entar-entar, ya. Jangan kita nanti-nanti. Ayo sekarang. Ayo, kalau bukan sekarang kapan lagi? Ayo kita keluarkan, mau besar mau sedikit. Insya Allah, ya. Terutama karena Ramadan ini adalah kita bulan untuk solidaritas kemanusiaan. Kita merasakan orang-orang yang lapar, ya. Itu saudara-saudara kita di Palestina ini bukan tahun ini saja.
bulan puasanya lapar, tidak ada makanan. Ya, setiap tahun hampir seperti itu. Ya, ini harus kita bantu, harus kita dorong pemerintahan negeri-negeri Muslim untuk memberdayakan dan membantu saudara kita. Insya Allah. Yang keenam, i'tikaf. I'tikaf 10 malam terakhir Ramadan itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Rasulullah senantiasa terus-menerus i'tikaf di 10 malam terakhir Ramadan, ya. Berarti Nabi itu sampai beliau wafat berarti 8 kali i'tikafnya. Mulai dari tahun 2 Hijriah, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 9 kali i'tikaf selama hidup beliau. Itu nggak pernah absen. Ya, 9 tahun sisa hidup beliau itu di Madinah, itu bulan Ramadan selalu beliau i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, hatta tawaffahullah, sampai Allah wafatkan beliau. Ya, maka kita sebagai umatnya harus paling tidak bisa mencontoh walaupun sedikit. Ya, kalau itikafnya Nabi itu memang tinggalnya 24 jam di masjid. 24 jam. Ya, paling ya kalau kita nggak bisa seperti itu ya paling bisa malamnya aja. Malamnya tinggal di masjid. Ya, nanti jam kerja kita pulang. Ya, begitu, karena kondisinya seperti ini. Ya. Tidak bisa ditinggalkan misalnya pekerjaannya. Ya bisa. Ya, pokoknya ambil yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kerjakan. Insya Allah. Dan ingat juga, ya, orang-orang Muslim di Masjidil Aqsa di Yerusalem, mereka juga harus kita kuatkan agar mereka beritikaf di Masjidil Aqsa. Ya, karena itikaf di Masjidil Aqsa itu juga punya kemuliaan, keistimewaan. Sama dengan itikaf di Masjidil Haram, sama dengan itikaf di Masjid Nabawi. Ya. Nah, bedanya ya, itikaf di Masjidil Aqsa itu apa? Ada fungsinya. Fungsi selain ibadah adalah untuk menjaga Masjidil Aqsa ini supaya tidak tidak dinistakan, tidak diinjak-injak kehormatannya oleh Zionis Israel. Gitu. Ya, maka itu kita harus dorong. Ya, ada proyek-proyek penguatan umat Islam di Yerusalem, di Al-Quds sebelah di Yerusalem Timur, di kota Al-Quds, untuk mereka 10 malam terakhir Ramadan ini berbondong-bondong meramaikan, menghidupkan malam Lailatul Qadar 10 hari full di Masjidil Aqsa. Nah ini, jadi saudara yang rahmati Allah, inilah bagian dari jihad kita dan mujahadah kita di bulan suci Ramadan, insya Allah. Hadirin rahmati Allah Ta'ala, maka mari dengan 6 amal itu, ya, insya Allah mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, kita dapat meningkatkan kualitas dan nilai-nilai kebaikan kita yang berlipat ganda di sisi Allah Ta'ala, ya, karena keberkahan di bulan Ramadan ini, ya, keberkahan yang berbeda, keberkahan yang istimewa, ya. Nah, termasuk keberkahan buat kita semua walaupun jauh dari tanah suci, ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi di Madinah ataupun Masjidil Aqsa di Mekah, di Baitul Maqdis, ya. Ini bisa kita gunakan masjid-masjid kita, rumah-rumah kita menjadi tempat-tempat ibadah, tempat kita taqarrub kepada Allah Ta'ala, tempat kita banyak memohon doa kepada Allah, doa untuk keberkahan, doa untuk negeri kita, untuk keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai, terutama untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana alam, saudara-saudara kita yang tertindas, tidak bisa menjalankan ajaran agama dengan baik, ya, di Uighur, di Cina, itu susah orang. Ya, bukan susah nggak bisa makan,
bisa bekerja tapi susah untuk menjalankan agama dengan baik. Puasa dikontrol, orang baca Quran dikontrol, nggak bebas, ya. Orang kalau masih muda rajin ke masjid dikontrol, nggak bebas, ya. Itu pengekangan untuk beribadah, itu terjadi. Belum lagi di tempat-tempat yang lain, ya. Ini sekarang dunia Islam sedang tidak baik-baik saja. Maka mari kita dengan energi, spirit Ramadan kita jadikan bulan Ramadan sebagai bulan perubahan dan kebangkitan umat. Kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, perbaiki hubungan kita dengan sesama umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar keberkahan Lailatul Qadar menjadi lebih bermakna dan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat silaturahim kita pada malam hari ini, ya. Tentu saja ada banyak kekurangan-kekurangan, saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Insya Allah, ya, kalau kita terus memperkuat basis keumatan kita, ya, kebangkitan Islam itu insya Allah akan terjadi, ya. Umat Islam ini saatnya harus memimpin negeri, memimpin bangsa. Anak-anak kita harus kita siapkan jadi kader-kader penerus pemimpin umat dan pemimpin bangsa, ya. Kita ini harus mestinya udah lepas landas. Indonesia ini negara karunia Allah Subhanahu wa taala. Mestinya kita lebih banyak memberikan kontribusi kepada umat Islam, ya, lebih banyak memberikan amal-amal terbaik kita untuk kesejahteraan umat manusia, ya. Ini makanya harus kita persiapkan landasan itu dengan cara bagaimana? Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan Al-Quranul Karim, dan perbaiki kualitas keluarga kita. Makanya doa yang banyak kita baca juga adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Nah ini. Jadi jangan cuma jadi pengikut, bukan jadi pengekor, ya, tapi orang bertakwa itu harus jadi pemimpin. Ya, itu harus jadi pemimpin, karena kebaikan umat, kebaikan bangsa dan negara itu tergantung siapa pemimpinnya. Insya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.